Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Widiantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir praktik analisis data statistika inferensial. Di sini saya melakukan penelitian yaitu analisis korelasi kompleksitas algoritma sorting dan kenaikan suhu CPU yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Mailita Hasyim, MSI, pada mata kuliah statistika. Selanjutnya, poin utama pada penelitian saya kali ini adalah fokus pada penelitian eksperimen komputasional, yang dimana mengukur hubungan kompleksitas algoritma dengan kenaikan suhu CPU, dan analisis menggunakan korelasi Bayesian. Selanjutnya, latar belakang pada penelitian kali ini dilatar belakangi oleh efisiensi algoritma umumnya diukur dari waktu dan memori, kemudian dampak algoritma terhadap CPU yang masih jarang diteliti, dan suhu CPU yang sangat berpengaruh terhadap thermal throttling, konsumsi energi, dan umur perangkat keras. Dan yang terakhir, dilatar belakangi oleh algoritma ON-2 diketahui memiliki beban komputasi lebih tinggi dibanding ON-N. Tujuan penelitian pada kali ini mengukur hubungan antara kompleksitas algoritma sorting dan kenaikan suhu CPU. Dan juga menentukan tingkat korelasi antara runtime milisecond dan delta suhu yang diperoleh dari perhitungan maksimal suhu dikurangi minimum suhu pada suatu kompleksitas. Penelitian kali ini dilakukan dengan pada langkah awal yaitu menentukan ukuran data, kemudian melakukan waktu eksekusi yang kita namakan variabel runtime, kemudian menghitung beban CPU ketika melakukan eksekusi suatu data yang sudah kita tentukan pada awal tadi. Kemudian yang terakhir kita menghitung suhu CPU ketika beban CPU mengeksekusi ukuran data yang sudah ditentukan pada awal tadi. Sehingga dapat kita korelasikan antara runtime millisecond dengan delta suhu. Selanjutnya menentukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian saya pada kali ini, H0 saya adalah tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompleksitas algoritma atau ukuran data dengan kenaikan suhu CPU. Kemudian H1 saya terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompleksitas algoritma atau ukuran data dengan kenaikan suhu CPU. Harapan saya pada penelitian kali ini adalah H0 saya diterima, yang H1 saya diterima, yang artinya H0 ditolak. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompleksitas algoritma atau ukuran data dengan kenaikan suhu CPU. Dasar pengujian pada penelitian pada kali ini adalah korelasi Pearson product moment dengan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebasan sama dengan 77 dan diperoleh dengan R tabel sama dengan 0,22. Selanjutnya metode eksperimen. Metode eksperimen pada penelitian saya kali ini menggunakan algoritma yang diuji adalah sebagai berikut: bubble sort, selection sort, insert sort, merge sort, quick sort. Dan variasi ukuran data yang saya pakai adalah 1000, 5000, 10.000, 25.000, 50.000. Dan jenis data yang saya lakukan pada eksperimen kali ini adalah ascending, descending, dan random. Untuk pengukuran, saya menggunakan 4 variabel yaitu runtime, millisecond yang artinya waktu pengeksekusian data, kemudian suhu awal ketika mengeksekusi data, kemudian suhu puncak ketika mengeksekusi data, kemudian delta suhu yang dimana kita peroleh dari suhu puncak dikurangi suhu awal. Alur dari eksperimen kali ini yaitu diawali dengan mendefinisikan parameter, kemudian menyiapkan algoritma, lalu menjalankan tes, dan mengumpulkan analisis. Berikut cuplikan tampilan gambar eksperimen saya. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, sudah.
Ya, ini Juga file saya mau di sini menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java dengan beberapa public class, ada selection sort, insert sort, match sort, sesuai dengan yang saya jelaskan pada tadi. Kemudian ketika saya menjalankan program ini, maka akan menghasilkan file hasil eksperimen. Tampilannya sebagai berikut. Di sini kita bisa memperoleh data sebanyak 71, ada pun juga sebanyak 214. Namun di sini saya lebih milih ke data hasil eksperimen yang ketiga, yaitu 79. Kembali ke PPT. Selanjutnya, vari- dilanjut ke variabel penelitian. Variabel penelitian yang saya pakai yaitu variabel bebas X berupa kompleksitas, algoritma, runtime millisecond, ukuran data. Untuk variabel terikatnya adalah delta suhu yang diperoleh dari suhu puncak dikurangi suhu awal. Total sampel yang saya kumpulkan sebesar 79 observasi yang sudah saya tampilkan tadi. Dilanjut, saya melakukan pengukuran statistik deskriptif, di mana diperoleh sebagai berikut. Di sini saya hanya menampilkan hasil dari SPSS, tidak melakukan hitung manual dikarenakan keterbatasan waktu dalam menghitung dan mempresentasikan. Karena banyaknya data yang saya peroleh yaitu 79 yang saya pakai. Jika data saya sebanyak 30, maka saya akan melakukan hitungan manual. Dari perhitungan statistik deskriptif didapati temuan sebagai berikut, yaitu variasi delta suhu yang sangat besar, kemudian terdapat perbedaan signifikan antara algoritma, dan juga bubble shot menghasilkan nilai tertinggi. Berikut perbandingan delta suhu ON pangkat 2 dibanding dengan ON log N. Di sini terlihat eh, diagram batang yang dimana kenaikan suhu pada bubble shot memiliki 34 derajat, 29 derajat dibandingkan dengan O N log N atau merge shots itu diperoleh sekitar 0,95 derajat Celcius. Oke, selanjutnya sebagai uji prasyarat pada penelitian kali ini saya melakukan uji normalitas yang dimana diperoleh sebagai berikut. Saya menggunakan uji normalitas yaitu Shapiro-Wilk dikarenakan jumlah data saya lebih dari 50. Maka diperoleh interpretasi yaitu seluruh variabel yang saya gunakan tidak berdistribusi normal. Namun hanya sebagai uji prasyarat, maka saya akan melanjutkan penelitian ke korelasi antar variabel. Dan hasil dari uji normalitas ini H0, normalitas ditolak, uji yang artinya variabel saya tidak berdistribusi normal. Dan dapat dilihat pada grafik deform QQ plot pada gambar di kanan. Selanjutnya, saya melakukan perhitungan manual pada uji korelasi Pearson dengan rumus dengan catatan variabel yang saya pakai yaitu variabel X runtime millisecond dan variabel bebas saya adalah delta suhu. Maka diperoleh sebagai berikut hasil akhirnya 0,912. Keputusan keputusan yang saya peroleh yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel yang tadi saya peroleh yaitu 0,022. Maaf, di sini ada penulisan angka yang dimana seharusnya di sini 0,912 lebih besar daripada 0,220. Kesimpulan akhirnya, keputusan akhirnya H0 ditolak, yang artinya penelitian saya terbukti memiliki korelasi positif dengan antara runtime MS dengan delta suhu. Selanjutnya, saya melakukan perhitungan SPSS uji korelasi Pearson. Di sini diperoleh
diperoleh hasil yang sangat beda tipis dengan uji manual saya, yaitu 0,912. Di uji korelasi Pearson SPSS ditampilkan sebagai berikut, yaitu 0,926. Maka lebih besar dari R tabel saya tadi 0,22. Keputusan yang diperoleh yaitu H0 ditolak. Memasuki sesi pembahasan. Pembahasan pada kali ini adalah didapati korelasi yang sangat kuat dengan nilai R sama dengan 0,926 yang saya peroleh dari hasil SPSS, yang dimana arti P lebih besar dari P lebih kecil dari 0,01, yang artinya semakin lama CPU melakukan eksekusi ukuran data, maka semakin tinggi pula suhu CPU yang diperoleh dari perhitungan CPU. Kemudian perbedaan kompleksitas. ON pangkat 2 memiliki operasi yang sangat banyak, kemudian CPU aktif lebih lama, dan juga suhu panas meningkat sangat drastis. Untuk ON log N, operasi lebih efisien, CPU cepat kembali ke mode idle, dan juga suhu lebih stabil. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah terdapat korelasi positif sangat kuat antar runtime millisecond dan delta suhu. Kemudian algoritma ON pangkat 2 menghasilkan suhu jauh lebih tinggi dengan rata-rata ON pangkat 2 sama dengan 8,44 derajat Celcius dan ON log N sama dengan 0,86 derajat Celcius. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kompleksitas algoritma merupakan prediktor signifikan terhadap beban thermal CPU, yang artinya dalam memilih kompleksitas algoritma, kita sangat harus waspada terhadap beban thermal CPU yang akan kita peroleh nanti. Saran untuk kedepannya, kita harus menggunakan algoritma ON log N pada data yang sangat besar. Kemudian, pada penelitian lebih lanjut, menggunakan korelasi Spearman dikarenakan data distribusi saya tidak normal. Jika normal, bisa menggunakan korelasi Pearson. Oke. Sekian, terima kasih. Saya akan membuka sesi tanya jawab hingga 5 menit sampai 10 menit ke depan. Baik, Izin silakan Mas. bertanya, Mas. Boleh, silakan. Baik, pertanyaan saya adalah, mengapa Anda menggunakan korelasi Pearson, padahal hasil uji normalitas menunjukkan data tidak berdistribusi normal? Sekian. Oke, baik, terima kasih Mas Revaldo Aditya atas pertanyaannya. Baik, kenapa saya menggunakan korelasi Pearson padahal uji normalitas saya tidak berdistribusi normal? Se, eh, Seperti yang saya jelaskan tadi, karena uji normalitas hanya sebagai prasyarat untuk melakukan penelitian kali ini, maka saya tetap menggunakan korelasi Pearson. Eh, jika saya diperbolehkan untuk menggunakan korelasi Spearman, maka saya akan menggunakan korelasi Spearman. Dikarenakan jumlah sampel saya yaitu cukup besar, sebesar 79, maka uji normalitas saya berdistribusi tidak normal. Jika di- hanya data saya sedikit, maka uji normalitas saya kemungkinan berdistribusi normal dan bisa menggunakan korelasi Bayesian. Sekian jawaban saya. Apakah sudah menjawab, Mas? Sudah, Mas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Mas Farhan. Saya mau bertanya, Mas. Boleh, boleh. Kira-kira mengapa algoritma ON kuadrat menghasilkan suhu CPU yang lebih tinggi dibandingkan algoritma ON log N? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Farhan Alfarizi. Baik, mengapa algoritma ON menghasilkan CPU, suhu CPU yang lebih tinggi dibanding algoritma OO log N? Jawabannya, karena algoritma ON kuadrat membutuhkan jumlah operasi yang jauh lebih banyak ketika ukuran data yang kita
kita berikan kepada beban CPU itu lebih banyak. Seperti contoh, kita melakukan bubble sort, eh, kemudian kita melakukan perbandingan dan pertukaran data sehingga CPU bekerja lebih lama dan lebih apa ya, lebih lebih keras dikarenakan konsumsi daya pada CPU itu juga naik sehingga suhu CPU juga ikut naik. Sebaliknya, jika algoritma O-log-N atau merge search dan quick search memiliki mekanisme yang lebih efisien dikarenakan jumlah operasi mereka lebih sedikit sehingga kenaikan suhu mereka lebih rendah. Gitu Mas Farhan. Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih. Sudah, Oke, Mas. Terima kasih. saya terima kasih kembali Mas Farhan. Uh, Cukup sekian cukup sekian presentasi pada kali ini. Saya sebagai penulis penulis dan peneliti pada penelitian pada kali ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Iskandar sebagai Ketua Prodi Informatika Universitas Bhinneka PGRI atas dukungan akademis dan fasilitas yang diberikan dalam menyusun artikel atau penelitian ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Mailita Hasyim MSI selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah statistik atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan sehingga penelitian pada kali ini diselesaikan dengan baik. Dan saya juga berterima kasih pada audiens saya pada pagi hari ini yaitu Mas Farhan Alfarisi dan juga Mas Rivaldo telah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi pada pagi hari ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.